tasihhu fi khamsin, bentuk yang kelima itu sah hukumnya, qudwati rajulin bi rajulin, yaitu laki-laki bermakmum dengan laki-laki. Wa qudwati imra'atin bi rajulin, perempuan bermakmum dengan laki-laki, sah. Wa qudwati khunsa bi rajulin. Khunsa, apa itu khunsa? Khunsa itu lahu alatan. Dia punya dua alat kelamin. Bukan banci, bukan. Lahu alatan itu khunsa namanya. Jadi dia punya dua alat, dan dua alat ini bisa jadi dua-duanya berfungsi, bisa jadi satu saja yang berfungsi, intinya punya dua. Nanti ada pada pembahasannya nanti ya, insya Allah tentang khunsa itu, ada namanya khunsa muskil nanti. Nah, jadi qudwati khunsa bi rajulin, seorang khunsa yang punya dua alat kelamin itu bisa bermakmum dengan laki-laki. Wa qudwati imra'atin bi khunsa, dan perempuan bermakmum dengan khunsa itu juga sah. Wa qudwati imra'atin bi imra'atin, dan wanita bermakmum dengan wanita juga sah. Insyaallah kita baca saja. Ini tidak perlu penjelasan ya. Wa tabtulu fi arba'in. Ada 4 bentuk yang tidak sah ini salatnya. Nah, yang pertama adalah qudwati rajuli, bermakmum dengan perempuan. Jelas tidak sah. Wa qudwati rajulin bi khunsa, laki-laki bermakmum dengan khunsa. Loh, kenapa kok nggak sah? Kan khunsa katanya punya dua alat. Bukankah lebih kuat itu kalau punya dua? Nah, enggak. Khunsa itu punya dua alat, punya alat kelamin laki-laki dan perempuan. Bisa jadi kalau kita misalnya laki-laki bermakmum dengan khunsa, bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Nah, makanya nggak sah, nggak boleh. Bukan malah kalau punya dua alat itu lebih kuat gitu, enggak. Tapi malah justru dikhawatirkan itu malah wanita sebenarnya, atau malah bisa jadi wanita, bisa jadi laki-laki. Jadi nggak boleh laki-laki bermakmum dengan khunsa. Wa qudwati khunsa bimra'atin. Khunsa bermakmum dengan perempuan nggak sah juga. Kenapa? Bisa jadi khunsanya itu karena dia punya dua alat kelamin, laki-laki juga gitu. Dan laki-laki itu nggak bisa bermakmum dengan perempuan, jadi nggak sah. Wa qudwati khunsa bi khunsa. Tapi kalau sesama khunsa, sesama yang dua punya alat kelamin, itu boleh mengikuti satu sama lain. Ini kita baca saja insya Allah. Tidak usah kita jelaskan dalam-dalam. Nanti bab khunsa nanti ada nanti. Faslun, fasal fi syuruti jam'i taqdim. Syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Kita masuk fasal baru. Tentang syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim arba'atun, ada 4. Perlu kita ketahui apa itu jamak. Jamak adalah menggabungkan dua sholat di satu waktu. Jamak, ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Jamak takdim berarti apa? Menggabungkan sholat asar menggabungkan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, itu jamak takdim. Jamak takhir atau menggabungkan antara sholat isya dan maghrib di waktu maghrib. Jamak takhir menggabungkan sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya di waktu yang terakhir, yaitu di waktu asar atau di waktu isya. Insya Allah sudah maklum ini. Jamak itu jamak. Kemudian nanti ada namanya qasar. Qasar itu adalah menjadikan sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2. Harus dibedakan, karena jangan salah paham, qasar sama jamak beda. Boleh menjamak saja tanpa mengqasar. Boleh mengqasar saja tanpa menjamak. Itu karena beda antara jamak dan qasar. Dan boleh juga menjamak dan mengqasar sekaligus. Insyaallah kita bahas nanti syarat-syaratnya ya. Ini di awal aja biar jadi pemahaman. Nah, kemudian Kemudian kita bahas syarat jamak takdim dulu. Tadi kita sudah jelaskan tentang jamak. Jamak takdim, syurutu jam'i takdimi arba'atun. Syarat jamak takdim arba'atun. Ada 4.
hukum asal jamak adalah mubah. Nah, ini perlu ana sampaikan juga, mubah hukumnya boleh. Menjamak itu boleh. Fi syuruti jam'i taqdim arba'atun. Ada 4. Yang pertama adalah al-buda'atu bil ula, atau ada juga di sebagian naskah al-bada'atu bil ula. Salatnya dimulai di depan, di awal waktu, di salat yang pertama. Salatnya dimulai pada salat yang pertama. Nah, misalnya ingin menjamak antara zuhur dan asar, maka tata cara jamak taqdim adalah mengerjakannya di waktu zuhur. Maklum insyaallah. Apabila mau jamak takdim, sholat zuhur, pengen jamak takdim asar. Wah, ini kan dia belum sholat. Nah, dia udah musafir, dia pengen jamak takdim, mengerjakan sholat asar di waktu zuhur. Kemudian dia sholat asar duluan. 4 rakaat, lalu sholat zuhur 4 rakaat. Maka sholat zuhurnya nggak sah. Jadi harus zuhur dulu baru asar. Jamak takdim. Kalau asar dulu baru duhur, nggak sah, nggak bisa nanti. Jamaknya nggak sah. Jadi harus duhur dulu di waktu asar. Nah, seperti itu ya. Insya Allah ini paham. Kemudian yang kedua syaratnya adalah wa niyatul jam'i fiha. Dan hendaknya berniat jamak fiha di dalam sholat yang pertama. Ini kembali ke sholat yang pertama. Ini penting sekali nih, banyak yang belum tahu. Jadi misalnya kita musafir, sudah masuk waktu sholat zuhur, kemudian kita ingin jamak takdim antara zuhur dan asar. Jadi sholat asar dilaksanakan di waktu zuhur. Ketika kita sholat zuhur, itu apa? Kembali ke syarat. Wa niyatul jam'i fiha. Kita sudah harus berniat jamak ketika sholat zuhur berlangsung. Imma bisa di awalnya ketika Allahu Akbar dalam hati, ini anak sholat zuhur, kemudian jamak takdim dengan asar. Hatta sampai salam. Sebelum salam sholat zuhur yang pertama, itu sudah berniat bahwa nanti ini sholat saya jamak dengan asar. Ini syarat. Nggak bisa misalnya kita sholat zuhur dulu, Allahu Akbar, waktu musafir kita sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru ingat. Wah, kita kan musafir, anak kan musafir, boleh jamak dong. Wah, kemudian dia berdiri lagi, dia sholat jamak takdim asar. Nggak bisa. Tidak memenuhi syarat. Kenapa? Syaratnya adalah wa niyatul jam'i fiha. Niat jamak sudah ada pada sholat yang pertama. Ini alal qaulil mu'tamad, madzhab Syafi'i. Nanti ada qaul Imam An-Nawawi. Ada qaul Imam An-Nawawi mengatakan kalau sudah salam kok lupa niat, enggak apa-apa. Langsung sholat jamak asar walaupun niatnya setelah ba'da tahallulil ula. Ba'da tahallul sholatil ula itu enggak masalah. Tapi yang mu'tamad enggak boleh. Dan kita ngikut yang mu'tamad. Karena ikhtiyaratun Nawawi wa in kana qawiyan min nahiyatid dalil, tapi apa? Dha'ifan min nahiyatil madhab. Ikhtiyar Imam Nawawi itu kadang-kadang lebih kuat dalilnya, tapi dalam mazhab tetap lemah dikatakan. Nah, seperti itu. Antum kalau belajar di Rosa Madhab berarti seperti itu. Apalagi khusus belajar mazhab Syafi'i. Aqwal yang ada nanti, apa itu qaul azhar, apa itu as-sahih, apa itu al-madhab, apa itu al-jadid, apa itu al-qadim, apa itu al-asah, apa itu qila, apa itu fi qaulin kadza, dan lain-lain. Itu nanti sangat menjelimetkan. Tapi intinya kita ikut yang mu'tamad saja dulu. Bahwa kita harus berniat jamak di awal waktu sholat. Nggak boleh tadi misalnya kita sholat zuhur, salam, kemudian kita lupa. Wah iya, anak musafir. Ya udahlah, anak jamak takdim. Asarnya sholat sekarang, nggak bisa. Karena dia tidak berniat untuk menjamak takdim pada awal sholat pertama. Ini pendapat yang mu'tamad. Nah, sekarang pertanyaan. Nanti aja dulu. Kita bahas dulu yang selanjutnya. Syarat yang ketiga adalah
wal muwalatu bainahuma. Hendaknya di antara sholat pertama dan kedua itu mualah, berkesinambungan, tidak terjeda dengan waktu yang lama. Sholat zuhur, dia musafir, Allah terpenuhi. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Teleponnya berbunyi, ngangkat telepon setengah jam ngobrol. Setelah itu matikan teleponnya, baru sholat jamak takdimnya tadi. Takdim asarnya sholat. Nggak bisa. Karena dia tidak memenuhi syarat al-muwalah. Harus cepat. Antara sholat yang pertama tadi, setelah salam, langsung sholat yang kedua. Sebagian fuqaha Syafi'iyah membatasi panjangnya adalah kira-kira bi raka'ataini khafifatain. 2 rakaat yang ringan. Apa maksudnya 2 rakaat yang ringan itu? Khafifatain. Maksudnya adalah 2 rakaat dan hanya melaksanakan rukun-rukunnya saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim sampai selesai. Waladhdallin amin. Allahu Akbar tanpa tasbih. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah itu. Maksudnya raka'ataini khafifatain adalah 2 rakaat yang hanya melaksanakan rukun. Jadi batas antara sholat pertama dan sholat kedua tidak boleh lebih dari raka'atain khafifatain. Kalau dikira-kira berapa menit itu? Wah, ini chatnya nggak bisa ya, disabled ya. Kira-kira berapa menit? Ada yang mengatakan kurang lebih 2 menit. Ada yang mengatakan 1 menit lebih sekian detik. Seperti itu. Jadi harus berkesinambungan antara sholat pertama dan sholat yang kedua. Kemudian syarat yang keempat adalah wadawamul udhri. Wadawamul udhri. Dan uzurnya itu masih ada. Ini nggak ada ila tamamits tsaniyah ya? Ada di nuskah lain ada nggak ila tamamits tsaniyah? Ada ya? Ada nggak? Itu anak kasih nggak ada. Mana Safinah yang lain? Ta'liqah Saminah coba. Wa dawamul udhri, dan uzurnya itu harus ada ila tamamits tsaniyah. Sampai salat yang kedua. Anak kasih contoh gimana? Jadi uzurnya apa? Uzur yang membolehkan jamak takdim itu apa? Ada 3. Pertama adalah safar, bepergian. Yang kedua adalah marad, sakit. Dan yang ketiga adalah hujan ala qauli Imam Nawawi. Hujan kebalik bukan. Pertama safar, bepergian, kemudian hujan, sepakatan mazhab, kemudian ala qauli Nawawi marad, sakit. Itu boleh menjamak takdim. Nah, dalam yang safar kita bahas safar dulu. Masalah hujan dan sakit insyaallah ada bahasannya nanti. Ketika safar, syarat yang keempat ini berlaku. Dawamul udhri ila tamamits tsaniyah. Jadi ketika kita sholat zuhur, Allahu Akbar, kita buatnya jamak. Salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kita mau sholat yang kedua, sholat asar tadi yang ditakdim, itu hendaknya masih dalam keadaan safar juga. Anak kasih contoh, misal kita di kereta. Di kereta kita sholat zuhur. Allahu Akbar, ini anak musafir. Ya udah, anak jamak takdim aja. Asarnya anak jadikan sekarang. Dia safar dari Jogja ke Semarang. Ada nggak kereta di Jogja Semarang? Nggak usah ya. Solo ke Surabaya. Dari Solo ke Surabaya. Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholat zuhur. Assalamualaikum. Sholat zuhur selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu pengumuman. Ting, 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 ting. Sudah sampai Semarang. Boleh nggak jamak? Masih boleh nggak? Nggak boleh. Karena uzurnya sudah habis. Ketika dia salam, sudah habis uzurnya. Ila tamamits tsaniyah. Dawamul udhri. Nah, sampai kapan uzur itu dihitung? Sampai takbiratul ihram, sholat yang kedua. Lafaz ra-nya. Allahu Akbar. Misalnya tadi lebih cepat. Si orang tadi lebih cepat dia. Ya, sholat zuhur selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung berdiri. Kemudian Allahu Akbar. Baru ada pengumuman. Udah sholat ya? Udah Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian pengumuman. Sudah sampai Semarang, sah sholatnya. Karena yang penting adalah sampai ihram tsaniyah, sampai takbiratul ihram yang kedua. Nah, seperti itu. Itu dalam safar apa? Di Semarangnya kenapa? Karena dia rumahnya ke Semarang. Dia pulang dari Jogja ke Semarang. Jadi dia musafir, rumah aslinya Semarang, safar ke Jogja, mau balik lagi ke Semarang. Maka ketika sudah sampai Semarang, udurnya habis kan? Udurnya habis. Nah, seperti itu. Insyaallah paham ya? Lanjut, insyaallah. Kemudian ini tadi safar ya. Nanti ada jamak taqdim ketika sakit ala qauli Imam Nawawi, kemudian ada jamak taqdim ketika hujan. Ini di Indonesia mulai musim apa? Musim hujan. Musim hujan ya. Anak bahas sedikit aja. Ini biar kalau anak bahas sedikit syarat-syarat jamak taqdim ketika hujan. Yang agak beda dikit dengan ini. Yang agak beda sedikit. Yang pertama adalah hendaknya uzurnya itu ada pada 3 tempat. Hujannya berlangsung pada 3 tempat. Yang pertama adalah saat takbiratul ihram sholat yang pertama. Kemudian setelah salam sholat yang pertama. Dan ketika takbiratul ihram sholat yang kedua. Nah, gak gampang dalam mazhab Syafi'i. Hujan kok jamak enak banget. Ada syaratnya 3. Hujannya berlangsung dari awal takbiratul ihram sholat pertama. Kemudian setelah salam sholat yang pertama. Dan ketika takbiratul ihram sholat yang kedua. Jadi misalnya sholat maghrib. Masih terang. Gak hujan, gak mendung juga. Dan tidak gelap. Allahu Akbar. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hujan. Baru hujan setelah salam. Boleh nggak dijamak? Nggak boleh. Karena jamaknya harusnya ada sejak kapan? Sejak takbiratul ihram yang pertama. Oh, ketat syaratnya. Ketat banget gitu. Kemudian salam. Oke, hujan. Jadi masuk masjid, setengah 6 masuk masjid, mendung. Koma ternyata hujan. Oh, imamnya cek dulu, imam yang ngecek. Oh, hujan ternyata. Ternyata hujan. Sholat ya. Allahu Akbar. Hujan berhenti, gak masalah selama hujan, apa namanya? Yang penting hujannya itu di ketika takbiratul ihram pertama ada hujan. Di tengah-tengah berhenti gak masalah. Kemudian hujan berhenti, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih hujan. Oke, ini syarat kedua terpenuhi. Syarat kedua terpenuhi, kemudian Allahu Akbar, takbir masih hujan. Selesai takbir, hujan berhenti. Selesai takbir jamak apa namanya? Salat yang kedua, salat isyaknya, hujannya berhenti. Apakah boleh? Sahkah salatnya? Sah. Yang penting tadi, hujannya berada di 3 tempat sebelum apa namanya? Ketika takbiratul ihram salat pertama, setelah salam sholat pertama, dan ketika takbiratul ihram sholat yang kedua. Nah, 3 syaratnya. Kemudian ada syarat lagi nanti, harus di masjid. Di masjid, bukan di rumah. Wah, hujan ini. Oh, ya udahlah jamak yuk sama keluarga. Di rumah nggak boleh. Harus di masjid. Kemudian hujannya itu sekiranya membasahi pakaian dan mempersulit jalan. Atau apa? Intinya nggak harus deras banget, enggak. Yang penting adalah hujannya itu membasahi pakaian dan membasahi jalan. Susah untuk buat jalan ke masjid, becek. Tidak disalahkan banjir, enggak. Yang penting hujan, ini basah, ini bukan gerimis saja. Kalau cuma gerimis, rintik-rintik, oh nggak masalah, nggak boleh. Nanti ada terusan syarat yang terakhir adalah hendaknya jarak dari rumah dan masjid itu jauh. Ini menurut pendapat yang mu'tamad. Ada ikhtilaf, dekat pun enggak masalah. Ada qaul tsani, qaul muqabil asah yang lebih sahih. Qaul muqabil maksudnya qaul yang kedua, dekat pun enggak masalah. Tapi qaul yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad, syarat yang terakhir adalah jarak dari rumah dan ke masjid itu hendaknya jauh. Nah, seperti itu. Jadi ketika hujan. Lanjut.
Udah ya, syarat jamak takdim. Apa nih yang perlu dibahas? Insya Allah tidak ada. Ada pertanyaan? Apakah ketika takbiratul ihram itu harus saat musafir? Enggak. Kita perhatikan. Syarat niat ketika jamak itu adalah yang penting berada di sholat yang pertama. Tidak harus ketika takbiratul ihram, enggak. Di tengah-tengahnya pun boleh, ketika salam pun boleh. Jadi misalnya sholat zuhur, Allahu Akbar, dia musafir. Enggak ingat dia tuh nanti mau jamak. Ingatnya baru pas tasyahud akhir. Oh iya, anak ini musafir, boleh dijamak. Ya udah, anak habis ini niat jamak takdim dengan asar. Boleh enggak? Boleh. Yang penting adalah sebelum selesai salam. Nah, seperti itu. Nah, ada kasus misalnya dulu dicontohkan oleh guru anak, ketika misalnya dalam perjalanan, misalnya pesawat ya, pesawat ada musolanya, Saudi ya berarti, pesawat yang ada musolanya. Nah, kita perjalanan dari Khartoum menuju Jeddah ya, yang di Sudan. Di Khartoum kita udah boleh jamak belum? Ketika kita masih di atas batas udara Khartoum, belum boleh jamak. Oh, nanti ada syarat jamak tambahan nanti ya. Insya Allah anak tambahkan di akhir nanti tentang syarat jamak qasar. Di Khartoum kita boleh jamak karena kita masih berada pada tempat kita mukim. Tapi kita enggak niat jamak kita. Kita niat cuma sholat zuhur biasa di musolanya masjid, di musolanya pesawat. Allahu Akbar. Salat kita lama, bacanya rakaat pertama Al-Baqarah misalnya. Al-Baqarah 1 halaman. Nah, gitu misalnya. Ternyata baru sebentar, baru 10 menit, baru baca 2 halaman misalnya kan. Ada pengumuman, sekarang kita sudah berada di Eritrea, sudah keluar dari Khartoum. Nah, kita boleh jamak. Oh iya, sekarang anak musafir. Tadi waktu takbiratul ihram dia belum musafir. Dia sholat zuhur cuma karena sholat zuhur biasa, karena memang sudah masuk waktunya. Ternyata di tengah-tengah sholat zuhur, misalnya rakaat ketiga katakan, dia sudah statusnya musafir, berubah status. Karena pesawat cepat. Nah, dia saat itu boleh dia jamak enggak? Boleh enggak? Boleh. Karena dia sudah naik tingkat menjadi musafir. Padahal di awal tadi boleh enggak? Misalnya dia berniat jamak dari awal, belum boleh. Karena dia masih pada tempat dia mukim, Khartoum. Ini yang sering naik pesawat ya, mahasiswa Thalib Sudan misalnya, Mesir juga. Jadi gitu. Nah, oh boleh niat jamak. Nah, itu boleh seperti itu. Kemudian lanjut. Apa? Kalau kita dari Toraja tuh, Solo ke Surabaya. Ya. Nah, kita takdirnya itu di Solonya gitu. Ya. Boleh. Nah, nanti kita bahas nanti. Ada pertanyaan dari yang di sini. Kalau misalnya dari Solo ke Surabaya, nah, beliau orang Surabaya ini, orang Jawa Timur ya. Ya. Dari Solo ke Surabaya, apakah jamak takdimnya boleh dari Solonya? Misalnya dia orang Solo asli gitu kan. Nanti kita bahas di syarat qasar nanti ya kita bahas. Faslun fi syuruti jam'i ta'khiri. Faslun fasal di dalam syarat jamak takhir. Kita sudah bahas jamak taqdim, sekarang jamak takhir. Maka dalam jamak takhir itu cuma lebih gampang, lebih simple. Yang pertama adalah niat syurutu jam'i takhiri ithnani, cuma 2. Niyatu takhiri, niat jamak takhir, wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Dan ketika berniat, itu masih ada sisa waktu untuk sholat yang pertama. Titik. Soalnya nanti kalau bahas maya sa'uha itu menurut Imam Romli adalah as-sholah kamilah. Kata Ibnu Hajar adalah rakaah wahidah. Nah, kita ikut Romli aja yang gampang dulu. Imam Ar-Romli aja yang gampang. Jadi gini. Kita berniat jamak takhir sebelum keluar waktu sholat yang pertama. Sebelum keluar waktu sholat yang pertama. Atau bukan sebelum keluar waktu. Sebelum keluar waktu sholat yang pertama, sisa kurang lebih 4 menit. Yaitu 4 menit diambil dari
kita sholat sholatnya itu. Jadi gimana jelasinnya? Misalnya anak kasih contoh aja biar gampang. Jadi syarat pertama itu adalah kita berniat jamak takhir itu sebelum keluar waktu dan sisanya adalah sisa kita bisa menunaikan sholat. Katakan kita sholat 3 menit dah. Sholat misalnya kita mau menjamak takhir antara zuhur dan asar. Maka kita anggap sholat zuhur adalah kurang lebih 5 menit. Sholat zuhur adalah 5 menit. Maka kita boleh jamak takhir dengan cara kita berniat untuk mengakhirkan sholat zuhur sebelum keluar waktu sholat zuhur kurang 5 menit. Misalnya waktu sholat asar adalah jam 3 pas. Maka jam 3 kurang 5 itu adalah maksimal kita untuk niat jamak takhir. Jam 3 kurang 5. Misalnya kita di bis. Waktu zuhur. Waktu zuhur, kemudian waduh ini zuhur nggak bisa nih sholat ana. Ini ana bisa sholat baru sampai tujuan jam 5 sore sampai tujuan. Sekarang nggak bisa kita ana sholat zuhur. Ya udah, ana niat jamak takhir sholat zuhur ini nanti di waktu asar. Nah, niatnya itu disyaratkan niatnya itu hendaknya diniatkan ketika masih di waktu sholat zuhur dan kurang 5 menit. Jadi nggak bisa misalnya belum masuk sholat zuhur, masih jam 11. Ana niat jamak takhir sholat zuhur nanti di waktu asar, nggak bisa karena belum masuk waktu. Atau contoh lain, jam 3 baru ingat. Jadi dia ngalamun di bis, ngalamun. Dia lupa, oh iya ini kan jam sholat zuhur. Sudah jam 3 kurang 1 menit. Ana niat jamak takhir sholat zuhur. Wah, dah terlambat. Karena jam 3 kurang 1 menit. Kalau jam 3 kurang 5 menit, jam 3 kurang 5 menit masih nggak masalah. Itu menurut Imam Ar-Romli. Tapi kata Imam Ibnu Hajar nggak masalah. Selama masih sisa waktu, sekiranya kita bisa sholat 1 rakaat ringan, itu masih dibolehkan. Ala kulihal, ini agak jelimet memang ya. Harus dijelaskan. Ala kulihal, jamak takhir itu harus diniatkan sebelum sholat yang kita takhirkan itu waktunya selesai. Nah kalau lupa gimana? Ketiduran. Misalnya dari jam 11 naik bis, bangun jam 3 sore. Dia nggak sholat zuhur dan lupa niat takhir. Gimana? Maka ketika dia sampai tujuan, di waktu asar kan tadi kan sudah sampai jam 5 sore, dia sholat asar karena di waktunya. Nah, kemudian dia sholat zuhur. Itu sholat zuhurnya bukan jamak takhir. Jatuhnya bukan takhir, tapi jatuhnya adalah qadha. Karena dia nggak berniat tadi, ketiduran. Tapi qadha bila itsm, nggak dosa, nggak masalah karena ketiduran. Itu maksudnya tadi sholat zuhurnya di jam 5 tadi itu bukan jamak takhir masuknya, tapi masuknya adalah qadha. Paham tuh insyaallah ya. Nah, gitu. Nah, sekarang itu yang pertama. Kemudian yang kedua wa dawamul udhri ila tamamit tsaniyah. Nah, ini yang penting sekali. Iya, gimana? Kalau berarti 6 menit sebelum asar kayak gitu. 6 menit sebelum asar masih boleh. Iya. Maksimalnya berapa sih? Maksimalnya adalah sisa waktu untuk menunaikan sholat secara penuh. Misalnya sholat zuhur 5 menit, ya berarti 5 menit sebelum asar sudah harus berniat untuk jamak takhir. Nah, seperti itu. Nah, sekarang syarat yang kedua, wa dawamul udhri. Uzurnya itu masih ada ila tamamit tsaniyah. Sampai sholat yang kedua. Sampai selesai sampai sholat yang kedua ila tamamit tsaniyah. Contohnya gimana? Contohnya adalah yang sering terjadi ini. Di bis perjalanan dari Solo ke Surabaya lagi. Karena kasih contoh Solo Surabaya biar gampang. Solo ke Surabaya,
jam 11 sampai jam 3 sore itu pasti masih di perjalanan. Sampai Surabaya adalah jam 4 sore. Nah, kita niat jamak takhir. Saya niat jamak takhir nanti ketika sampai Surabaya jam 4. Beneran sampai Surabaya jam 4. Dia sholat asar dan rumahnya kebetulan adalah di terminal itu sendiri. Rumahnya adalah di terminal itu sendiri. Dia tinggal di terminal. Punya rumah di sana gitu kan. Sampai terminal Surabaya itu dia sebenarnya bukan musafir lagi, sudah sampai rumah. Udhurnya udah enggak dawam. Dawamul udhri ila tamami tsaniyah. Dia sampai terminal itu sebenarnya bukan musafir lagi, tapi sudah sampai rumah. Dia sudah mukim. Jadi dia sholat asar di waktunya, dan dia sholat zuhur qadha. Karena apa? Karena uzurnya sudah hilang. Dia sudah bukan musafir lagi. Beda kasus, misalnya dia musafir dari Solo ke Surabaya. Kemudian ketika masih safar, dia berniat jamak takhir. Kemudian sampai mana ya? Kalau ke Surabaya itu lewat mana berarti? Jombang. Iya. Sampai Jombang itu berhenti bisnya. Nah, itu takhirnya sah. Karena dia masih musafir, dia berniat. Udhurnya masih. Beda kalau sudah sampai. Tapi lagi-lagi ini qadha bila itsm. Qadha dan tidak berdosa. Karena apa? Tadi dia berniat jamak takhir masih dalam perjalanan. Dia tidak bisa sholat zuhur karena masih dalam perjalanan. Seperti itu. Tapi ahsannya memang kalau misalnya kita bisa ya, sebelum sampai rumah kita sudah menjamak takhir. Misalnya ini yang paling sering terjadi. Misalnya kita bahas, kita tambahin syarat jamak takdim dan jamak qasar, jamak takdim dan jamak takhir dan qasar. Itu di sini nggak ada di kitab Safinah, yaitu hendaknya sudah melewati al-baldah. Sudah melewati kampung. Karena Rasulullah SAW itu sholat di Madinah 4 rakaat dan di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Jadi sudah melewati kampung al-baldah. Al-baldah ini agak susah kalau diterjemahkan zaman sekarang. Tapi ulama al-fuqaha itu ngasih dhawabit, ngasih ancer-ancer, ngasih apa? Ngasih kaidah. Al-baldah itu adalah suatu tempat yang ada 3 unsur. Yang pertama adalah punya pasar sendiri. Unsur pertama, al-baldah. Kemudian yang kedua adalah punya hakim sendiri. Kemudian yang ketiga punya syurti, keamanan sendiri. Itu namanya baldah. Di Indonesia, kecamatan cukup. Kecamatan punya pasar, punya KUA, mirip-mirip lah kalau masalah. Kecamatan kata Bana Habib Muhammad Al-Habsyi, kecamatan kalau di Indonesia. Jadi kecamatan. Misalnya jadi gitu. Syarat kita boleh mulai jamak atau qasar adalah kita sudah keluar dari tempat kita tinggal. Sudah keluar dari baldah kita tinggal. Misalnya kita mau dari Karanganyar ke Surabaya. Di Karanganyar kita tinggal di Kecamatan Kebak Kramat misalnya. Itu rumahan nama itu. Maka ketika ana masih di Kecamatan Kebak Kramat, itu nggak boleh, belum boleh jamak, belum boleh qasar. Karena posisinya ana masih mukim. Walaupun sudah naik mobil. Walaupun sudah dandan ganteng, masih belum boleh. Bolehnya ketika kita keluar dari Kebak Kramat sampai Kecamatan Jaten, sudah keluar dari Kecamatan Kebak Kramat, baru boleh jamak. Sudah keluar dari Kebak Kramat sampai perbatasan Kecamatan Jaten, baru boleh jamak. Loh, dari Kebak Kramat ke Jaten kan cuma 10 kilo. Loh, dihitungnya bukan dari situnya. Dihitungnya adalah tujuan kita safarnya. Tujuan kita ke Surabaya.
berapa ratus kilo itu? 300 kilo. Nah, boleh menjamaknya adalah ketika kita keluar dari kecamatan kita. Bukan harus nunggu 82 kilo baru dijamak, enggak seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita boleh jamak adalah ketika sudah keluar dari tapal batas kalau di Indonesia kecamatan kita. Yang di Sudan ini, buat yang di Sudan, Anda dulu pernah bilang waktu kita ngaji Safinah, ngaji Mukhtasar Latif, apa bilangnya? Hai ya. Hai itu ternyata terlalu kecil ya. Hai itu nggak punya pasar. Hai itu nggak punya polisi kan? Polisi sekarang gimana tuh polisi? Per apa itu? Per blok ya. Wallah alam. Kalau di Sudan anak agak susah. Dulu anak bilangnya hai. Ketika kita ngaji Mukhtasar Latif ya. Wallah alam. Sekarang kok ternyata hai itu terlalu kecil gitu kan? Kalau di Indonesia kecamatan. Seperti itu. Nah, sebaliknya juga ketika kita masih anak orang Solo aslinya, safar dari Surabaya. Di Solo anak tinggal di kecamatan Jebres misalnya. Surabaya sampai kota Solo, perbatasan kota Solo, tapi masih di kecamatan Purwosari. Itu masih musafir belum? Masih musafir nggak? Masih musafir. Selama belum masuk kecamatan Jebres, itu anak masih musafir. Walaupun sudah di kota Madya, Surakarta, Solo. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi selama anak masih belum masuk kecamatan Jebres, itu masih anak boleh qashar. Boleh jamak takhir. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah masuk Jebres, itu bukan lagi jamak takhir, tapi qadha jadinya nanti. Insyaallah paham ya? Nah, seperti itu. Paham tuh? Insyaallah paham. Lanjut. Fi syurutil qasri, syarat mengqashar salat. Syurutul qasri sab'atun, syarat qashar ada 7. Apa itu mengqashar? Mengqashar adalah menjadikan salat rubaiyah 4 menjadi 2. Ingat, boleh jamak saja tanpa mengqashar. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Boleh menjamak dan mengqashar. Zuhur 2, asar 2. Boleh mengqashar saja tanpa jamak. Nah, seperti itu. Jangan digabung-gabung, jangan dipisah-pisah juga. Jangan digabung-gabung, tapi dipisah-pisah. Dipisahkan antara jamak dan qashar. Syarat qashar yang pertama adalah wa syurutul qasri sab'atun ayyakuna safaruhu marhalatain. Safarnya itu hendaknya safar yang 2 marhalah. Safaron tawilan, safar yang jauh. Marhalatain, 2 marhalah. Kalau zaman dulu 2 marhalah. Kalau fuqaha zaman dulu mengatakan 2 marhalah adalah perjalanan 1 hari 1 malam, atau 1 hari atau 2 hari saja, atau 2 malam saja, dengan naik unta atau kuda dengan bawaan yang berat. Zaman dulu itu 2 marhalah itu adalah 1 hari 1 malam full, atau 2 hari atau 2 malam dengan naik unta, dan untanya itu jalan sedengan, dan unta yang membawa barang bawaan yang berat. Wah, zaman dulu seperti itu. Kalau zaman sekarang 2 marhalah itu susah kalau dibuat marhalah. Nah, 2 marhalah itu adalah 16 farsakh atau 4 burud. Zaman dulu itu, hitungan zaman dulu. Ulama kontemporer sekarang itu berbeda-beda dalam menilai 2 marhalah. Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala itu kalau nggak salah 2 marhalah adalah 87 km. 87 km. Syekhuna Ali As-Sabuni hafizahullah ta'ala mengatakan kurang lebih 84 km. Syekh 84. Syekh Wahbah Zuhaili 87, Syekh Ali Sabuni 84. Atau Syekh Wahbah Zuhaili 88, Anda lupa. 88 atau 88,7. Syekh Wahbah mengatakan 2 marhalah adalah 88,7. Syekh Ali Sabuni 84. Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dalam At-Tadhib mengatakan kurang lebih 82. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri 77 km.
Al-Habib Hasan Al-Kaf, pengarang kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah, mengatakan 80 kilometer. 82 atau 82 kalau nggak salah. Ala kulli hal sekitar itu. Nggak jauh beda kan? Nggak ada yang mengatakan 50 kilometer. Dua marhalah adalah 50, nggak ada. Antara 77 paling sedikit ya. 77 sampai 88 Syekh Wahbah Zuhaili. Anak pribadi karena dulu ngajinya pertama kali ngaji tahu dua marhalah itu 82 karena waktu itu ngaji at-tadhib, sampai sekarang anak pakai 82. Karena pertama kali dulu waktu kecil, nggak kecil juga, udah besar, ngajinya tahu dua marhalah itu adalah 82 km. Sampai sekarang kekeh 82. Walaupun ada yang bilang 77, 84, 88 gitu. Anak tetap 82. Karena pertama kali itu belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu, dan belajar ketika sudah tua itu seperti mengukir di atas air. Kecil itu nempel gitu, makanya ajari anak antum fikih Syafi'i terutama ketika masih kecil. Nanti belajar fikih empat mazhabnya kalau sudah besar gitu. Jadi darah dagingnya sudah Syafi'i duluan. Ketika dia sudah besar, belajar fikih empat mazhab, sudah belajar fikih tarjih, ya tetap darahnya darah Syafi'i karena belajar waktu kecil. Gitu ya. Ayakuna safaruhu marhalatain wa ayakuna mubahan, hendaknya safarnya adalah safar yang mubah. Ini banyak thalibul ilmi, bukan orang awam ya. Thalibul ilmi terkecoh di sini. Ayakuna safaruhu mubahan, berarti safar yang mubah. Karena hukum ada 5. Wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Ada hukum lagi tambahan khilaful aula nanti. Nah, berarti ini adalah safar yang mubah. Safar yang mubah contohnya kita jalan-jalan, rekreasi atau apa. Bukan seperti itu. Maksudnya safar mubah adalah safar yang la itsmalah. Tidak ada dosanya. Berarti masuk safar wajib. Safar wajib ada dosanya enggak? Enggak ada safar wajib. Mau haji umroh boleh dikosor, boleh dijamak. Safar sunnah, apa safar sunnah contohnya? Safar kita menyambung silaturahim. Kita pergi ke keluarga kita, kerabat kita, sunnah. Safar mubah, safar untuk berdagang, safar makruh. Safar makruh bisa, boleh enggak? Boleh safar makruh, karena apa? Karena enggak ada dosanya. Kecuali safar yang haram. Safar yang haram itu adalah yang tujuannya adalah untuk maksiat. Dan orang yang bersafar tujuannya maksiat, itu namanya asin bisafar. Itu enggak boleh sama sekali dia menjamak dan mengqashar sholat. Asin bisafar. Dia tujuan safarnya adalah untuk bermaksiat. Lalu bagaimana kalau dia taubat? Nah, misalnya dia taubat dan jarak tempat dia taubat dan tujuan awalnya tadi masih sisa 2 marhalah, maka dia masih boleh mengqashar dan menjamak. Misalnya dia mau dari Surabaya ke Jogja. Dari Surabaya niatnya apa? Niatnya mau ketemuan sama pacarnya yang kuliah di Jogja. Dari Surabaya tuh safar asin bisafar enggak? Asin bisafar maksiat. Niatnya mau nonton bareng di Jogja di bioskop sama pacarnya. Dari Surabaya jalan itu enggak boleh jamak sama sekali, enggak boleh qashar sama sekali. Karena dia maksiat dalam safarnya. Sampai Solo ikut pengajian. Sholat ikut pengajiannya Ustadz siapa di Solo? Banyak. Ustadz Mu'inuddinillah Basri misalnya. Ustadz Mu'inuddinillah Basri, guru anak dulu waktu di pondok. Taubat dia, astagfirullah wa atubu ilaih. Solo ke Jogja sisa 2 marhalah enggak? Enggak. Cuma sisa 60 kilo. Boleh enggak dia jamak qashar? Enggak boleh. Karena sisanya tempat dihitungnya adalah awal dia taubatnya tadi. Sisa ke Jogja berapa? Ya ke Jogja nggak jadi pengen nonton sama pacarnya. Pengen apa? Pengen datengin keluarganya untuk menikahinya. Nggak jadi dosa. Jadi nggak jadi dosa.
bukan safar bermaksiat, dia taubat kemudian merubah niatnya yang awalnya untuk maksiat menjadi ibadah. Karena nikah ya, melamar keluarganya. Tapi karena sudah sisa cuma 60 kilo, bukan dua marhalah, maka nggak boleh jamak dan qashar. Nah, seperti itu. Tapi kalau taubatnya di Jombang misalnya, di Jombang, ikut pengajian di mana? Di Jombang, Kiai siapa? Anwar Zaid, Jombang bukan? Kiai Anwar Zaid. Iya. Ketawa-ketawa tapi taubat, lucu ceramahnya, ketawa-ketawa tapi taubat dia. Disinggung Kiai Anwar Zaid, taubat akhirnya, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya udah, saya niatnya nggak jadi ngapel pacar, tapi niatnya adalah menikahinya. Nah, masih sisa banyak. Masih antara Jombang ke Jogja masih sisa 2 marhalah. Lebih dari 82 km. Maka masih boleh jamak dan qashar di tengah-tengah perjalanannya. Mafhum ya? Itu asin bis safar. Nanti ada lagi hukum asin bis safar bis safar. Waduh, panjang nanti. Ini anak bahas nanti kapan-kapan insyaallah kalau kita ngaji kitab lain. Yang anak bahas adalah asin bis safar. Tadi apa? Asin bis safar. Yang kedua, asin bis safar fis safar. Yang terakhir adalah asi fis safar. Yaitu orang yang tujuannya adalah bukan perjalanan maksiat, tapi di tengah safarnya dia maksiat. Contohnya dia mau dari Surabaya ke Solo. Di perjalanan dia ngapain? Di Madiun, uangnya habis, dia main judi. Dia apa? Tapi dia niatnya ke Solo silaturahim. Tapi karena di Madiun uangnya habis, dia di Madiun main judi. Nah, itu ada asin fis safar. Bolehkah jamak? Bolehkah qashar? Masih boleh. Masih boleh, tapi dia berdosa ya. Bukan berarti boleh jamak, berarti enggak apa-apa judinya, enggak gitu. Judinya dosa besar, tapi dia karena tujuannya masih belum merubah niat untuk bersilaturahmi, dia hanya dihitung termasuk asin fis safar, bermaksiat di dalam safarnya, masih boleh jamak dan boleh qashar. Kemudian wal ilmu bi jawazil qashar, dia tahu kebolehan qashar, harus tahu qashar itu boleh. Nah, bahkan ada yang mengatakan sebagian ulama qashar itu hukumnya sunnah. Kalau jamak hukum asalnya adalah mubah. Tapi qashar itu kalau kita memenuhi syarat untuk mengqashar sunnah. Diambil kalau bisa. Walaupun kalau ana baca sebagian literatur, itu kata guru ana ya, termasuk yang mengatakan safar itu hukum asal qashar adalah sunnah. Tapi ana baca di sebagian literatur, hukum asal qashar itu adalah jawaz. Menjadi afdol adalah ketika safar kita jaraknya lebih dari 3 marhalah. Kalau cuma masih 2 marhalah boleh kita qashar. Itmam itu afdol, sempurna lebih itu afdol. Tapi kalau jarak safarnya itu lebih dari 3 marhalah, 2 marhalah 82. Berarti 1 marhalah 41. 3 marhalah berarti 41 kali 3, 90, 123. Nah, ketika jaraknya adalah 123 lebih, kita lebih afdol untuk mengqashar. Nah, seperti itu ya. Wa niyatul qasri indal ihram. Kita harus niat qashar sejak takbiratul ihram. Ingat. Ini kalau qashar itu niatnya sejak takbiratul ihram. Dengar nggak suaranya? Kayak putus-putus. Nah, kalau syarat yang berikutnya adalah wa niyatul qasri indal ihram. Niat qasarnya ketika takbiratul ihram. Beda sama jamak takdim tadi. Jamak takdim niatnya boleh sepanjang sholat. Tapi kalau qashar ketika takbir Allahu Akbar harus sudah niat qashar. Misalnya lupa, dia dalam hati, saya niat sholat zuhur. Sholat fardhu zuhri, Allahu Akbar. Tengah-tengah sholat dia ingat, oh ya, anak musafir. Ya udahlah, anak qashar. Boleh enggak? Enggak boleh, karena niat qasharnya itu adalah ketika takbiratul ihram. Wa antakunas shalah rubaiyah.
hendaknya pada sholat rubaiyah yang 4 rakaat. Nah, sholat subuh nggak boleh dikosor, jadi apa? Maghrib juga nggak boleh. Wa dawamus safari ila tamamiha. Dawamus safari ila tamamiha. Udzur safarnya itu masih berlangsung sampai selesai sholatnya. Anak kasih contoh biar gampang. Di kereta sekarang ada musolanya kan di kereta. Dia orang Solo. Dia orang Solo melakukan perjalanan dari Surabaya ke Solo. Dari Surabaya ke Solo. Solonya dia tinggal di Kecamatan Purwosari. Dan keretanya berhenti di stasiun Purwosari. Nah, berarti ketika sampai Purwosari apa? Safarnya hilang berarti kan? Berarti apa? Udzurnya udah hilang. Nah, dia sholat. Waktu sampai Klaten, dia sholat. Klaten, itu dari Klaten sih. Sragen. Dari Surabaya. Sragen dia sholat. Allahu Akbar. Saya niat sholat asar kosor. Allahu Akbar. Karena keretanya adalah kereta Shinkansen, kereta tercepat di dunia. Kereta Jepang. Ternyata baru 1 rakaat ada pengumuman. Kereta sudah sampai di stasiun Purwosari. Kereta sudah sampai di Kecamatan Purwosari. Maka walaupun tadi dia niatnya adalah niat sholat kosor, tapi karena uzur safarnya sudah habis, dia wajib menyempurnakan sholatnya. Paham tum di sini? Paham insya Allah ya? Walaupun tadi niatnya adalah kosor, karena kok belum selesai sholatnya, sudah habis, baru rakaat pertama, kok sudah sampai Purwosari, maka dia wajib menjadikan sholatnya 4 rakaat, bukan 2 rakaat lagi. Paham tuh di sini ya? Dawamus safar ila tamamiha. Safarnya itu masih berlangsung sampai sholatnya selesai. Kalau sebelum sholat selesai, safarnya sudah habis, sudah sampai tempat tujuan, maka dia wajib itmam, menyempurnakan sholatnya. Kemudian, wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Hendaknya dia tidak bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna atau itmam. Fi juz'in min sholatihi, walaupun dalam sebagian sholatnya. Gak boleh. Harus gak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya itmam, sempurna. Misalnya ada orang sholat Isya 4 rakaat. Di rakaat kedua, kita pinggul dengan dia, karena kita niatnya kosor. Nah, itu kan imam udah 2 rakaat, tinggal 2 rakaat. Ya udah, ana bermakmum di belakang dia, 2 rakaat saja, nggak boleh. Kalau kita bermakmum dengan orang yang sholatnya mutim, sempurna, maka kita harus sempurna juga. Walaupun kita musafir, walaupun syarat kosor kita terpenuhi. Nah, seperti itu ya. Termasuk kita tidak boleh, di kitab yang lain dijelaskan nanti, termasuk kita tidak boleh bermakmum orang ya Pak, di belakang orang yang kita masih ragu-ragu apakah dia mengkosor, apakah dia musafir atau bukan. Kita di terminal, kita di terminal, di masjid besar, masjid pinggir jalan. Kemudian kita masuk, kita pengen kosor. Kemudian di masjid ada orang sholat, dia musafir atau bukan, dia kosor atau enggak. Kita nggak boleh sholat di belakang dia dengan niat kosor. Kalau masih ragu-ragu antara beliau itu yang sholat itu adalah kosor atau mutim, maka kita harus niatnya itmam, menyempurnakan 4 rakaat atau 3 rakaat bagi maghrib. Nggak bisa 4 rakaat, maghrib nggak jadi kosor. Tapi, ada tapinya, bahkan soal lagi. Kalau misalnya kita yakin dia itu musafir, dia itu mengkosor sholatnya, atau zon saja, punya dugaan kuat. Dia ini kan musafir, tadi dia sebis sama anak. Wah, berarti kayaknya mengkosor ini, kayaknya beliau ini mengkosor. Ya udah, anak sholat di belakang niat
niatnya boleh ditaklik jumlah rakaatnya. Nah, jadi gini, caranya saya niat sholat qashar kalau imamnya juga qashar, tapi menyempurnakan kalau ternyata imamnya menyempurnakan. Nah, seperti itu. Dalam satu kasus saja, yaitu ketika kita ragu-ragu apakah imamnya ini mengqashar atau tidak, tapi kita yakin beliau itu adalah musafir. Atau yakin dia itu mengqashar, atau yakin atau ada dzon dia itu mengqashar, kita boleh sholat qashar di belakang dia dengan niat qashar. Kita sholat di belakang dia dengan niat qashar. Ternyata kok imamnya tadi nggak mengqashar sholatnya, inbanal hal, kita harus menyempurnakan sholat kita juga. Nggak bisa. Kita udah yakin tadi, ternyata ini orangnya mengqashar. Nggak mengqashar, itmam. 4 rakaat, kita wajib 4 rakaat. Itu kalau apa? Kalau kita ragu-ragu ya, apakah dia mengqashar atau tidak, tapi kita tahu dia itu musafir, dia itu tahu tentang fikih. Kemungkinan dia mengqashar, kemungkinan enggak. Tapi kalau masih ragu-ragu sama sekali, ini orang musafir atau bukan? Ini orang musafir atau bukan? Ini orang nggak tahu alamatnya mana, mengqashar atau enggak. Nggak tahu ini sholat apa, bahkan kita nggak tahu. Kita nggak boleh sholat di belakang dia dengan niat qashar. Kita boleh sholat di belakang dia dengan niat apa? Itmam, menyempurnakan sholat kita. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah besok Jumat libur, digunakan untuk murojaah. Diulang-ulang lagi. Tenang, di akhir daurah tidak ada ujian apa-apa. Cuma kuis-kuis aja, kuis-kuis itu aja. Nanti anak buat. Seperti itu ya. Ini pertemuan ke-13. Insya Allah 6 pertemuan lagi. Anak sudah kasih batas di kitab anak ini. Jadi hari ini sampai nomor berapa? Dan ini pas alhamdulillah sampai yang ke-13. Hari ini adalah pas banget fi syuruti al-qasr, itu adalah pas kajian 13. Nah, jadi insya Allah semoga nanti tinggal 6 pertemuan lagi kita khatam. Ya, apa? Yang sholat taklimnya di ini rumah duluan sebelum pergi. Oh ya, ada pertanyaan di sini, bagus sekali. Sholat takdimnya, jamak takdimnya itu sejak di rumah. Apakah boleh? Nah, kan sudah ada tadi ada tambahin. Syarat jamak atau qashar tambahan adalah 1. Sudah melewati baldah. Sudah keluar kecamatannya. Nah, itu. Jadi kita nggak boleh dari rumah kita qashar. Jamak, qashar nggak boleh. Harus kita lewat kecamatan kita. Nah, seperti itu. Qashar juga sama, jamak seperti itu. Nah. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan langsung japri saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa doakan kita berdoa untuk terangkatnya wabah ini. Sehingga kalau sudah terangkat wabah, kita bisa menjalankan aktivitas kita. Melanjutkan ngaji kita langsung ya, nggak online. Langsung ketemu gitu kan. Yang jauh ya online, gitu kan. Nah, insya Allah seperti itu. Tapi jangan sampai keadaan seperti ini membuat ibadah kita, belajar kita, ngaji kitab kita, ngaji Quran kita itu menjadi berkurang. Karena Tuhan, Rob yang kita sembah di masjid, itu juga Rob yang kita sembah ketika kita sholat di rumah. Sama, Allah itu Allah. Gak ada bedanya kita sholat di masjid, kita sholat di rumah. Nah, seperti itu ya. Maksudnya gak ada bedanya, itu bukan gak ada bedanya pahalanya, bukan gitu. Tapi maksudnya, yaitu Tuhan kita harus memaksimalkan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.